kepada anak dan istri kita, kepada keluarga kita, kerabat kita, dan teman kita semua, dan seluruh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sembuhkan mereka yang sakit, terutama yang terkena wabah COVID ini. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan segenap nama dan sifatnya yang mulia agar Allah menghilangkan wabah COVID-19 ini. Ikhwanul akhwat, pada kesempatan kali ini akan kita bahas kaidah yang keenam, kaidah fiqhiyah yang alhamdulillah sudah kita bahas satu persatu, di mana kita sudah bahas kaidah yang pertama, yaitu kaidah innamal a'malu binniyat atau al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung niatnya. Ada yang bisa kasih contoh? Iya. Kita pergi ke masjid, antara sholat qobliyah sunat maghrib ada khilaf. Nah, ketika ada orang yang datang ke masjid berniat qobliyah maghrib atau tahiyatul masjid, atau misalkan wudu, maka yang menjadi patokan adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Yang membedakan antara puasa wajib dan sunnah apanya, Pak? Niatnya. Yang membedakan antara talak atau tidak ketika seorang suami berkata kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Kapan dihukumi talak, kapan dihukumi bukan talak? Kembali kepada niatnya. Dan sejumlah masalah fiqhiyah yang berasal dari kaidah ini, ya. Kemudian ada kaidah yang kedua, yaitu kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Segala keyakinan tidak serta-merta hilang hanya karena keraguan. Seorang yang dalam kondisi suci tidak boleh dia ragukan kesuciannya, ya, kecuali telah jelas bahwa dia telah batal dari toharah. Dan sebaliknya, ketika seorang belum bertoharah, dia tidak boleh mengklaim dirinya telah bertoharah kecuali telah jelas bahwa dia telah bertoharah. Ketika Anda sholat kemudian ragu apakah rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka yang Anda pilih adalah rakaat ke tiga atau empat. Kenapa tiga? Karena yang diragukan adalah tiga atau empat. Maka yang lebih pasti tentu tiga, karena tiga adalah bilangan paling terkecil, ya. Nah itu, karena yang diragukan adalah tiga atau empat. Baru kemudian melakukan sujud sahwi dan seterusnya. Ini diantara kaidah-kaidah cabang dan penerapan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Kemudian yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir, bahwa agama Islam mengajarkan bahwa kesulitan itu membawa kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul idza dhaqal amru ittasa. Kalau perkara sudah menyempit, maka syariat akan memberikan keluasan. Jadi ini adalah ciri agama Islam, ya. Jadi
hukum terkadang mengalami dinamika yang berbeda-beda tergantung kondisi dan keadaan, baik waktu atau zaman tertentu, ya, atau tempat tertentu, ya. Ketika Anda tidak bisa salat sambil berdiri, maka sambil duduk. Ketika tidak bisa duduk, maka tidak bisa berdiri dengan isya. Kesulitan membawa kemudahan. Ketika Anda khawatir barangkali wabah ini bisa menular kepada diri Anda yang semestinya salat dengan rapat, ya, maka adanya kekhawatiran ini menjadi hal yang meringankan kita dari hukum asal kepada hukum yang lain, ya. Nah, dan Islam memberikan sejumlah hal yang membuktikan bahwa ajaran Islam mudah. Kemudian yang keempat adalah kaidah la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan kepada diri sendiri dan orang lain, ya. Nah, ini karena itu dilarang kita membuat sebuah perkara yang bisa menyakiti saudara kita sesama muslim terutama, atau secara umum kepada seluruh manusia, ya. Tidak boleh menyakiti diri sendiri, melakukan bunuh diri, pengeboman bunuh diri, haram hukumnya di dalam Islam karena dia menyakiti diri sendiri. Kepada orang lain, ya, memberikan mudarat kepada orang lain dalam banyak bentuknya dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah al-adat muhakkam. Itu menjadi sandaran hukum, ya. Ketika ada sebuah hukum yang tidak secara spesifik ada di dalam syariat Islam, ya, kemudian tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan ada dilalah isyarah bahwa itulah yang diinginkan syariat Islam, maka adat itu menjadi sandaran hukum, ya. Yang sudah kita bahas pertemuan lalu. Lalu para ulama setelah 5 kaidah tersebut yang dikenal dengan kaidah fiqhiyah, sebagian ulama berpendapat kaidah yang keenam yang termasuk kaidah besar adalah i'malul kalami aula min ihmalihi. I'malul kalam aula min ihmalihi. Artinya adalah memfungsikan sebuah ucapan lebih utama daripada menghilangkannya. Memfungsikan ucapan lebih utama daripada menghilangkannya. Di mana ajaran Islam berlandaskan kepada dalil. Kalau dilihat dari dalil, maka jika ada ayat, ada hadis, kemudian memiliki satu lafaz tertentu yang kemungkinan maknanya bisa dipakai dan maknanya tidak dipakai, maka lebih baik menggunakan dalil tersebut daripada menghilangkannya. Ini dalam kaidah besar dalam masalah tarjih misalkan. Ini dalam perkara dalil, ya. Contohnya misalkan hadis Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya falyatawadda. Dalil ini menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Tapi ada seorang sahabat, dia menyentuh kemaluannya lalu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah berwudu lalu menyentuh kemaluanku. Lalu Nabi katakan, innama huwa bad'atu mink. Dia hanya gumpal daging dari dalam tubuhmu, darimu. Maknanya bahwa wudunya tidak batal dengan menyentuh kemaluannya. Maka ada seakan-akan dua hadis itu ada ta'arud, ada pertentangan.
yang pertama mengatakan isinya bahwa orang yang menyentuh kemaluan itu batal wudunya. Hadis yang kedua memberi isyarah bahwa tidak batal. Ada pertentangan. Yang pasti tidak ada pertentangan secara hakiki dalam dalil. Kalau keduanya sama-sama sahih, tidak mungkin dalil yang duanya sahih lalu saling bertentangan secara hakiki, tidak. Karena Nabi SAW bersabda bukan dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka tidak mungkin ada wahyu dan wahyu saling bertentangan. Tapi bagaimana memahami dua hadis itu? Maka para ulama membahasnya. Maka keluarlah kaidah al-jam'u la min tarjih. Mengumpulkan berbagai macam dalil itu lebih utama daripada memilih salah satunya. Maka kemudian muncullah berbagai pendapat mengenai hadis itu. Ada yang berpendapat bahwa hadis yang pertama itu dimansukh dengan hadis yang kedua, dihapus hukumnya. Di perkara pertamanya adalah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Lalu hukum ini dihapus, diganti dengan hukum yang kedua, dengan hikmah yang Allah Azza wa Jalla ketahui. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud hadis pertama menyentuh kemaluan itu batal adalah secara langsung. Adapun makna hadis kedua adalah ketika ada penghalang seperti dari kain atau itu nggak batal. Ya. Pendapat yang ketiga, hadis yang pertama yang mengatakan batal itu karena adanya syahwat. Dari mana Anda berpendapat demikian? Karena kalau tidak ada syahwat, kemaluan itu seperti tangan Anda saja, Anda pegang biasa aja. Itu adalah daging Anda, sama saja. Tapi ketika ada syahwat, sama atau berbeda? Rasanya sama atau berbeda? Beda. Maka makna innama huwa bad'atun min, dia adalah bagian dari anggota tubuhmu, yakni ketika tidak ada syahwat. Ketika tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat berarti tidak sama seperti tubuh yang lain. Dan seterusnya. Nah, inilah pentingnya memahami dalil-dalil yang ada di dalam syariat. Ya. Nah, wallahu a'lam, ya. Saya lebih merajihkan pendapat bahwa pendapat yang ketiga itulah yang lebih tepat. Ya. Ketika ada syahwat, maka dia mengulang wudunya. Ya. Nah, pendapat yang keempat tentu mengatakan bahwa hukumnya hanya mustahab. Hukumnya mustahab, yakni tidak wajib untuk mengulang wudu, tetapi lebih mulia untuk mengulangnya. Dan itu pun lebih baik daripada pendapat pertama dan pendapat kedua. Wallahu a'lam. Ini kalau berkaitan dengan dalil. Kalau berkaitan dengan ucapan, kalam biasa. Karena kita sebagai mukallaf terkadang mengucapkan sesuatu dan itu ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukumnya di Islam. Seperti Anda misalkan mengatakan, kepada calon menantu, ya, Anda mengatakan dalam ijab qabul, Anda katakan bukan zawwajtukaha atau ankahtukaha. Kalau Anda mengatakan kepada calon menantu Anda, saya nikahkan Anda dengan anak saya, atau saya inginkan,
perkaranya jelas. Perkawinan. Tetapi seorang calon mertua mengatakan kepada menantunya dalam akad nikah, dia katakan, "Habtuka, aku hibahkan anakku padamu." Hibah. Hibah itu terjadi pada harta benda, uang, emas, rumah, mobil, dan seterusnya. Tapi ini anak nih, anak perempuan. Apakah makna kata hibah itu bisa mewakili kata nikah, zawaj, ataukah tidak? Memang betul-betul terjadi dalam sebuah akad nikah lalu disebutkan wahabtukaha bimahrin dan seterusnya. Apakah sah nikahnya dengan mengucapkan kata kuhibahkan? Ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi kalau dilihat dari kaidah i'malul kalami aula min ihmalihi, memfungsikan ucapan lebih baik daripada meniadakannya, maka kata hibah seorang wali mempelai laki, maka maknanya bisa menikahkan. Apalagi momennya adalah momen pernikahan. Apakah sah seorang wali, saya hibahkan anak saya kepada Anda, fulanah, dengan mas kawin ini dibayar tunai? Lalu kabulnya dari calon menantu, dari mempelai laki, sah atau tidak? Wallahu a'lam, lebih tepat sah. Karena i'malul kalami aula min ihmalihi, memfungsikan ucapan lebih baik daripada meniadakannya. Seorang berkata, demi Allah, ini sumpah, lafaz sumpah, ada konsekuensi hukum sumpah. Demi Allah, saya tidak akan makan beras. Saya tidak akan makan beras. Lalu fulan yang bersumpah ini pagi-pagi makan lontong. Makan apa? Lontong, sama gorengan, sama sambal kacang. Enak ya Pak ya? Nah, itu kan. Apakah dia menyelisih sumpah dengan makan lontong? Kata dia, enggak. Saya kan makan lontong, bukan makan beras. Ya. Mana yang berlaku? Ya. Jumhur berpendapat, ketika fulan ini dia makan lontong, maka dia menyelisih sumpahnya. Karena orang itu nggak makan beras. Antum pernah makan beras? Beras itu kan masih mentah itu ya. Antum makan? Enggak kan? Artinya Anda makan nasi pun dipandang makan beras. Makan lontong, makan beras. Karena berasal dari beras. Jumhur ulama berpendapat dia menyelisih sumpah. Karena sumpahnya demi Allah, saya tidak akan makan beras, dan dia makan lontong kenyataannya. Maka dia menyelisih sumpah, dia harus membayar sumpahnya. Karena apa? I'malul kalam aula min ihmali. Memfungsikan ucapan, yakni sumpahnya, lebih baik daripada membuang sumpahnya tadi dengan mengatakan tidak berlaku sumpahmu itu. Ya. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat sesuai dengan ucapannya saja. Karena ucapannya itu adalah beras, maka kalau dia makan beras menjadi sumpah, adapun makan nasi, makan lontong, makan ketupat, maka tidak menyelisihi sumpah. Wallahu a'lam, yang lebih rajih adalah pendapat jumhur. Ya, karena sesuai dengan kaidah ini, kecuali memang betul-betul tidak bisa difahami sesuai dengan letterlek ucapan itu.
Ya. Seperti misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Ini adalah putriku. Hadihi ibnati." Ini adalah putriku. Apakah ucapan suami kepada istrinya, "Ini adalah putriku," itu adalah talak? Kan yang ada itu fikih zihar. Tahu zihar? Ketika mengatakan ya, "Anti ka dhahri ummi," kamu itu seperti punggung ibuku. Mohon maaf, saya ingin memahamkan makna kenapa orang Arab mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Karena orang, terutama orang Mekah ya, itu ketika mendatangi istrinya dari belakang, di tempat yang sama, sukanya dari belakang, sehingga yang terlihat punggung. Nah, ketika punggung istri itu dimisalkan dengan punggung ibunya, dan ibu itu tidak boleh dinikahi, betul? Maka seakan-akan dia telah mengatakan kamu itu sudah tidak halal bagiku. Dan perkataan ini menyakiti para istri. Ya. Makanya wanita yang dizihar oleh suaminya di sahabat ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat surah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakum, dan seterusnya. Zihar. Apakah mengatakan ini adalah putriku itu sama hukumnya dengan zihar atau tidak? Apakah sama hukumnya dengan zihar atau tidak? Karena seorang suami mengatakan ini adalah putriku, itu tidak mungkin dimaknai dia adalah putrinya asli, maka tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak, ya. Berbeda dengan zihar karena memang qarinahnya jelas, di mana dimisalkan dengan punggung. Tadi sudah saya sampaikan bahwa orang-orang bangsa Arab, terutama penduduk Mekah itu suka mendatangi istri dari belakang, maka dimisalkan dengan punggung. Jadi berhubungan dengan hubungan suami istri. Ada qarinah yang jelas, sudah tidak halal bagi suaminya. Adapun putri tidak. Maka ketika tidak bisa dibawa kepada makna itu, maka ucapan ini adalah putriku dianggap tidak ada maknanya. Jelas ya? Nah, saya berikan permisalan lagi, misalkan. Jadi ini saya masukkan ke dalam pembahasan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum pada asalnya adalah hakikat, bukan majas. Apa hakikat? Hakikat adalah sebuah ucapan yang difahami sesuai dengan kenyataan yang ada. Dari mana ucapan itu? Adapun majas adalah sesuatu yang keluar dari hukum hakikat tadi. Seperti misalkan ada orang mengatakan ra'aitul asad, aku melihat singa. Aku melihat singa. Apa yang terbetik dalam benak antum ketika ada orang melihat saya melihat singa? Singa beneran atau singa bohongan? Ya singa, hewan buas dengan bentuk semacam itu. Tapi ketika ada yang mengatakan ra'aitul asada fil Madinah, aku melihat singa ada di kota, atau aku melihat singa di Jakarta. Singa di situ singa beneran atau singa bohongan? Masih mungkin singa beneran. Bisa jadi dia ngelihatnya di Jakarta Selatan, kebetulan Ragunan temboknya ambruk gitu ya. Lalu ada singa yang keluar dari kebun binatang dan lari. Tapi ketika ada yang mengatakan ra'aitul asada ala mimbar, aku melihat ada singa yang berkhutbah di atas mimbar.
Apa makna singa itu? Apa makna singa itu? Apa mungkin singa itulah hewan buas yang sedang berkhutbah? Tidak mungkin. Karena singa tidak bisa bicara, tidak bisa berkhutbah. Ya. Maka makna asad di situ maksudnya adalah khotibnya itu berani, lantang suaranya, tegas. Wa ra'aitul asada yaktubu 'alal mimbar. Aku melihat singa yang sedang berkhutbah di atas podium. Makanya ada julukan singa podium. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah ada majas atau tidak. Ketika Anda mengatakan aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar, apakah itu yang dimaknai sebagai majas atau dia hakikat? Ahlu sunnah berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat tidak ada majas di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam bahasa Arab pun tidak ada. Semuanya adalah hakikat. Kenapa? Karena sebuah ucapan difahami secara utuh. Semua ucapan dipahami secara utuh. Kenapa Anda menyebutnya majas? Kami katakan hakikat. Karena apa? Karena singa di situ dia tidak akan mungkin difahami sebagai singa hewan ketika dia berkhutbah di atas mimbar. Maka aku melihat singa di atas podium itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah makna hakikat. Bukan majas. Tidak ada majas di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Amin Asy-Shinqiti, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Dan ini adalah untuk menutup pintu-pintu penyimpangan terutama dalam masalah memahami asma dan sifat Allah. Karena orang-orang yang menyimpang memahami asma dan sifat Allah itu sering mentakwil. Mentakwil. Ya. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, maka ditakwil yang turun itu adalah rahmatnya. Yang turun adalah maghfirahnya, ampunannya. Maka ahlu sunnah tegas di situ. Tidak. Allah secara hakiki. Karena terusan hadis itu, fayaqulu, lalu Allah berfirman. Allah berfirman. Ya. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Wa man yas'aluni fa'u'tiyannahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Apa mungkin maghfirahnya saja yang turun lalu kemudian Allah katakan siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Enggak mungkin. Maka turunnya Allah, nuzulnya Allah ke langit dunia secara hakiki. Ini kalau dikaitkan dengan pembahasan fikih asma was sifat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tegas, tidak ada majas. Karena itulah pintu orang-orang yang tersesat dalam memahami asma dan sifat Allah. Semuanya dibilang majas, semuanya dibilang majas, semuanya ditakwil dan seterusnya. Adapun jumhur ulama, kalau tidak dikatakan hampir seluruh ulama mengatakan ada majas. Ada majas. Ya, ada majas. Apa yang dimaksud dengan majas? Yakni sesuatu yang asal dari sebuah ucapan kemudian ada qarinah. Ada sesuatu yang menjadi pendukung dipalingkan dari makna asalnya. Yang asalnya adalah hewan buas kemudian menjadi manusia. Apa qarinahnya? Apa faktor pendukungnya? Khutbah di atas mimbar. Karena nggak mungkin singa berkhutbah di atas mimbar. Itulah majas kata mereka. Wallahu a'lam. Sebetulnya khilaf ini adalah khilaf lafzi. Khilaf yang hanya sekedar dalam istilah saja.
Ada ulama yang menyebutnya itu majaz, ada ulama yang menyebutnya itu bukan majaz, itu hakikat. Sama saja. Fala musyahata fil istilah. Maka tidak perlu berdebat dalam perkara istilah. Yang penting pemahamannya benar. Nah ini. Ya. Dan hakikat itu berbagai macam. Ada hakikat lughawiyah, lughah bahasa, seperti salat maknanya adalah doa, puasa menahan diri, zakat bersih. Itu makna secara awal, lughah. Ada yang kedua hakikat syar'iyah. Ada lughah, lalu kemudian ada syariat yang memberikan batasan salat. Salat itu apa? Bukan hanya doa, tetapi perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan kaifiyah tertentu. Itulah salat. Zakat adalah kadar tertentu, ya, dengan ketentuan tertentu, ya, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Itulah zakat. Bukan hanya artinya suci. Maka zakat, salat, puasa, saum itu sudah menjadi hakikat syariah, bukan hanya menjadi lughah secara lughah. Makanya aneh ketika ada orang-orang liberal, ya, memaknai inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Lalu dia masukkan syubhatnya, Islam adalah berserah diri, al-istislam. Maka semua agama apapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia muslim. Keren apa enggak tuh? Keren apa enggak tuh? Jadi dia bermain di situ, lughah, secara lughah saja. Dia tidak membawa ayat yang lain, misalkan, ya, misalkan ayat, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, dinan sebagai agama, Islam di situ sebagai din, maka Allah sekali-kali tidak akan menerima, dan dia di akhirat termasuk yang merugi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di situ permainan orang-orang liberal, mengotak-atik ayat menggunakan lughah, padahal itu syar'i maknanya. Disitulah orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya untuk mempermainkan ayat, mencari pendukung, padahal tidak di atas basirah yang benar, ya. Kemudian yang ketiga ada hakikat urfiyah atau secara kebiasaan. Seperti misalkan daging, laham, daging, itu ya daging. Maka kalau ada orang yang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging, maka yang dimaksud adalah daging apa? Kambing, daging sapi, ya. Kalau ayam itu daging atau bukan? Daging. Yang berpendapat daging angkat tangan. Yang berpendapat bukan daging? Nah, itu hakikat urf. Mungkin sebagian orang menganggap itu daging, sebagian mungkin tidak. Iwak, demi Allah saya tidak akan makan iwak. Iwak itu apa? Ikan. Tapi tadi ayam katanya daging, iwak ayam, kan? Iwak sapi juga. Ya kan? Apakah ketika orang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan iwak, lalu kemudian ketika dia makan daging ayam dia menyelisih sumpahnya? Itu kembali kepada hakikat urfiyah, ya.
Kalau urf kebiasaan masyarakatnya menganggap itu adalah menyelisih sumpah, ya dia harus membayar kafarah. 6. Ya. 6. Nah itu. Maka hukum-hukum misalkan talak itu berlaku, lafaz talak itu dengan bahasa daerah. Antum orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Maluku, orang Sumatera, orang Jawa, orang Papua, itu ada bahasa yang maknanya sama dengan cerai atau pisah. Orang Jawa mungkin misalkan pegat. Udah kita pegatan saja. Jatuh talak? Jatuh talak? Lalu ada yang bilang, pegat itu enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini keliru. Karena itu adalah hakikat urfiyah. Sama dengan sarah. Sarah itu jadi cerai, tolak, ya, sama. Dan seterusnya. Maka kalau ada yang mentalak istrinya dengan menggunakan bahasa daerahnya, jatuh talak. Ya, karena memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkan ucapan. Nah itu. Contoh lagi, kaidah yang setelahnya. Idza ta'adzara i'malul kalami yuhmal. Tapi kalau ucapan itu tidak bisa dimaknai dengan memfungsikan ucapan, maka ucapan itu ditiadakan. Ya. Seperti misalkan kata ain. Ain. Apa? Ain dalam bahasa Arab itu termasuk kata yang banyak sekali maknanya. Ain dalam bahasa Arab artinya apa? Mata. Ainun, anfun, udhunun, ya kan? Ra'sun, sya'run, yadun, tangan. Ainun mata. Tapi ain juga bisa bermaksud mata air. Ain, uyun, ya, mata air. 2. Ain juga bisa bermaksud penyakit karena adanya pujian, adanya hasad. Ada orang tertimpa penyakit ain, bukan? Yang keempat, ain itu bisa bermaksud mata-mata. Bukan mata asli, tapi mata-mata. Ya. Polisi mengirim ain. Ini mata-mata. Ain juga bisa bermaksud zat. Zat. Ada najis ain. Najis ain. Kotoran manusia najis ain. Kotoran manusia najis ain. Artinya dia yang najis. Tapi kalau misalkan meja ini suci lalu terkena kotoran, kita katakan meja itu najis ain atau mutanajis. Mutanajis itu terkena barang atau terkena benda najis. Maka meja itu terkena najis. Atau air kencing itu najisnya najis ain. Adapun air putih dimasuki air kencing, maka dia menjadi najis yang mutanajis, bukan najis ain. Jelas ya? Kopi luwak, kopinya dimakan oleh luwak menjadi kotoran, feses. Kotoran luwak itu najis? Najis ain atau bukan? Atau mutanajis? Yang berpendapat itu najis ain tidak bisa disucikan sama sekali, sehingga haram kopi. Tapi kalau dihukumi mutanajis, maka kopinya bisa disucikan. Jelas ya? Kemudian ain juga bisa bermakna pribadi. Salat hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya. Nah, baru 2 kaidah. Kita lanjutkan nanti. Apa cukup? Cukup ya.
Nanti pertanyaan atau sudah nggak ada lagi? Sudah nggak ada lagi. Nah, berarti sampai ini saja ya. Nanti setelah Isya sudah tidak ada kajian lagi. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ke saya saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.